Welcome to One Step Closer. Terima kasih Lawe sudah hadir di sini bersama kami di One Step Podcast One Step Closer ya Bang ya. Siap. Oke. Sebelumnya gimana kabar Lawe? Puji Tuhan, sehat Lawe. Ya. Malah suhur. Tahun baru, maning semangat baru. Udah pasti ini harapan baru kan Aimon? Ya, halo. semangat 2020 maning undung harapan baru makan. Semangat baru, harapan baru, bukan semangat baru Indonesia ya Lawe ya. Baik, kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tokoh muda yang luar biasa. Amin. Sudah cinta budaya, ya kan? Jadi tapi sebelum itu izinkan kami menyampaikan bahwasanya hari ini One Step Podcast Closer memohon izin kepada Lawe kami yang juga tuan rumah tentunya di Kota Siantar ini. Iya. Di mana Kota Siantar ini merupakan tanah leluhur perjuangan dari Opung Sangnawaluh yang sebenarnya pahlawan nasional yang luar biasa, ya kan? Apa di? Harapan. Oh, harapan. Tapi Tapi dia Parayakun kan di hati kita pahlawan nasional sudah. Iya. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mohon izin juga kepada Lawe, kawan-kawan semuanya. Lawe itu orang yang kita hormati karena beliau itu merupakan saudara laki-laki dari istri kita, kira-kira seperti itu. Dari sisi marganya ya Lawe ya. Jadi izin saya panggil abang ini Lawe dan kita lanjut saja. Jadi hari ini itu cukup berkembang Lawe terkait bagaimana yang muda ini sudah harus pada waktunya mulai tampil kira-kira gitu. Jadi Lawe kan merupakan orang muda yang tampil di tempat orang tua gitu loh. Jadi seringkali ini harusnya orang tua tapi kok anak muda gitu kan. Jadi gimana? Iya, jadi tempat orang tua diambil orang muda. Oh Begitu gitu ya. ceritanya. Siap. Tapi pada prinsipnya bukan begitu. Jadi gimana sih? Yang seyogianya orang muda itu juga harus ikut berbudaya. Oh, siap. Terkhusus dengan budaya Simalungun harus dilestarikan. Tetapi mungkin tempat yang berbeda. Ayo dong orang-orang muda Simalungun itu juga ini menjadi bumerang buat kita. Ketika orang muda Simalungun tidak memikirkan budaya, terus mau siapa lagi? Nah, dengan hadirnya kita mungkin yang sekarang lagi masih terus berbenah, terus merindukan budaya Simalungun itu, ayo dong, bukan harus orang tua baru berbudaya. Siap. Seharusnya semenjak lahir pun sudah harus berbudaya. Oh, gitu ya. Itu yang mau kita harapkan dan itu sudah kita tanamkan juga loh. Cuman gini loh, Ya. sebelum lebih dalam nih kita mulai. Ya. Kayaknya kawan-kawan yang lihat podcast ini nanti penasaran ini orang ganteng ini siapa nih? Kira-kira gitu. Boleh tahu nih kira-kira ya perkenalan sekilas lah termasuk juga Oh ya. kegiatan Lawe sehari-hari. Oke ya. Perkenalkan Loranhu Satben Riko Damanik. Saton selaku penggiat Budaya gitu. budaya juga boleh, Oh, tetapi latar belakang daripada saya pengusaha. Saya juga tadinya eksportir kopi yang dari Simalungun, Sumatera Utara, dan sekarang berkembang menjadi pengembang lah ya. Siap. Nah, untuk saat ini di organisasi saya ketua Kadin di Simalungun, Keren. kedua wakil ketua DPD REI Sumatera Utara. Real Estate Real Indonesia. Estate Indonesia, Oh, wakil keren. ketua DPD REI untuk di bidang pariwisata. Siap. Tahun lalu dan baru ini diberi tanggung jawab yang lebih besar terkait dengan budaya. Apa itu? Yaitu yang kemarin baru kita pelantikan di tanggal 29 November Tupuan Damani Buru Panogolan Sesiantar Simalungun. Siap. Dan harapannya kan harus matching ini loh. Iya. Jadi kita boleh cari duit tapi juga jangan sampai ketinggalan budayanya karena kita ada di tanah Habunarundubun. Berarti yang muda berbudaya itu udah keren berarti kan? Harus dong, itu kan menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai berpikir hanya orang tua yang berbudaya. Seharusnya dari lahir juga harus berbudaya.
Apalagi kan tantangan besar ini lah, dengan zaman Gen Z ini, masalah besar ini dengan budaya dan hampir seluruh Indonesia. Tapi harapan kita Simalungun jangan sampai hanya tinggal lama. Jadi gini loh, Siap. jadi kemarin kan waktu kita cari tahu nih tokoh muda yang visioner, yang cinta budaya itu, kita cari tahu di Google kira-kira siapa yang nongol. Ternyata ada nama Lawe kan. Oh gitu ya. Iya, termasuk juga senior-senior kita bilang nih, itu sudah jadi ketua budaya. Saya ketua apa nih? Rupanya saya juga ikut di dalam Harisnya Lawe. Jadi boleh gabung nanti kan Lawe? Boleh dong. Siap. Ini sebenarnya udah pelanggaran nih. Kemarin nggak hadir. Seharusnya tadi udah ngomong kalau dari tutur marga harus Siap. Parhubus Parhubus, bahasa siap. Bahai kan. Siap, Tapi siap. baru masih mangkir dia. Harapannya jangan mangkir lagi. Siap. Jadi izin kawan-kawan, Lawe kita ini, abang kita Bang Riko merupakan ketua Kadin Kabupaten Simalungun dan juga wakil ketua RE yang notabene program prioritas Pak Prabowo ya. Siap. Nah, yang luar biasa lagi, beliau baru saja menjadi ketua Tupuan kumpulan Marga Damanik dengan menantu dan keluarga besar Damanik lah di Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar. Luar biasa ini. Jadi kebetulan kan Lawe hari ini kita berbicara Siantar Simalungun dan berbicara Lawe sebagai ketua Tupuan Damanik. Jadi kita ini agak melihat nih Lawe bagaimana adanya situasi-situasi yang sangat lagi viral nih, lagi berkembang, yaitu terkait bagaimana sebenarnya Tupuan Damanik ini terbentuk dan naik kuda saat itu loh. Kayak Lawe gitu, ini kok kayak Pak Prabowo juga di tengah ini. Iya kan? Jadi yang mau kita, kalau sebelum kita bahas yang seriusnya, itu kira-kira Lawe naik kudanya itu memang opung dulu kayak gitu ya Lawe ya? Iya. Jadi kembali tadi kan kita sudah sepakat bahwa kita harus berbudaya. Siap. Jadi kerajaan dulu di Siantar dan Simalungun ini semua kan naik kuda. Jadi kita mau flashback nih bahwa kerajaan-kerajaan dulu di Simalungun itu pakai kuda. Siap. Makanya kita lakukan sebenarnya itu sangat kos yang sangat mahal. Tapi dari situ dengan cara kita melakukan aksi, kita mau flashback ke belakang, ini ternyata harus dilestarikan. Harapan kami dengan acara kemarin yang naik kuda bukan hanya sekedar mau gagah-gagahan, tapi pingin kembali, ayo dong, yang muda itu harus melihat ini loh budaya kita Simalungun, seperti ini raja dulu, dan harus begini kita harus menjadi yang mau kita mainkan untuk kita harus memahami berbudaya. Bukan berarti contoh seorang Riko Damanik naik kuda biar dibilang mau jadi ini, mau jadi tidak. Tapi pada prinsipnya kita mau menggugah dengan aksi nyatanya. Murni melestarikan budaya. Murni itu Lawe. Jadi gini Lawe, ketika Lawe yang notabene masih muda nih, tiba-tiba mengemban sebagai pimpinan lah, sebagai ketua dari organisasi budaya, ini kan agak berbanding terbalik dengan kebiasaan umum ya Lawe ya. Jadi kan udah tahu nih, apa sih yang menggugah Lawe dan tanggung jawab apa nih kok Lawe berani gitu? Sebenarnya Lawe, hadirnya semua itu bukan persoalan berani. Siap. Tepat kehadiran itu semua berbicara ketulusan dan niatnya. Jadi kita sudah melihat, sorry Lawe, aku harus pisahkan di Siantar. Di Siantar ini kan kota yang sudah sangat maju. Dengan kemajuannya ini, suku asli itu ataupun Damanik itu sudah tidak tampak di Siantar ini. Sementara ini semua siapapun ditanya jelas Siantar adalah Damanik. Betul. Kita bukan mau buat raja-raja baru, Betul. bukan. Tapi kita mau mengingatkan kembali, ayo dong, satukan diri, satukan semangatnya. Bagaimana ini Siantar menjadi suatu kerajaan, menjadi suatu kota yang mengingat asal usulnya. Kembali lagi Lawe, kita sepakat bahwa hadirnya monumen Sang Nawalu itu menjadi momen yang bersejarah buat kami Damanik. Dan untuk menyatukan diri bukan mau ngapain, tapi menyatukan ide dan pikiran bagaimana Damanik ini untuk menjadi satu. Selama ini kita sama-sama paham, Raja Sang Nawalu tidak boleh digugat bahwasanya itu adalah Raja Siantar. Betul. Dan itu adalah juga aset orang kita Simalungun yang harus kita tonjolkan, yang harus kita ingat sejarahnya. Tetapi di Simalungun, di Siantar selama ini tidak muncul, bahkan
Damanik pun dikotak-kotakkan. Siapa yang mengkotak-kotakkan? Bisa dari luar dan bisa juga kita, sesama kita. Makanya tonggak sejarah Tupun Damanik Boru Pandogolan tadi semangatnya hanya satu. Hadirnya Monumen Sang Lawalu itu menjadi pemersatu buat kami Damanik. Tujuannya pemersatu apa? Melestarikan budaya, menyatukan ide, dan bagaimana Damanik ini tidak berkotak-kotak lagi. Sehingga ketika Damanik sudah satu, tidak berkotak-kotak lagi, enak kita memainkan budaya-budaya ini semua lagi. Selama ini kan masih selalu aku raja, aku keturunan Partuhanon, saya kena bawa bedem aja bolon hidaun. Betul. Apalagi di Siantar. Itu semangatnya loh. Jadi bukan berarti karena kok terlalu berani kok mengambil ini. Dan sorry lah aku pastikan kita tidak ada mengambil, tapi dengan semangat kita bersama, saya dikasih mandat, saya diminta, kami sepakat semua, dan di situ tidak ada perangan pemilihan, tidak lah Haganupan Sapandria si A si B, dan itu melewati forum 2 hari loh lah kita ada harungguan 1 hari itu di Shelter Hotel kalau nggak salah saya tanggal 28 November. Tanggal 29 kita buat budaya ini juga seperti sakral ibadah pesilap loh kalau bahasa sekarang dilantik. Setelah dilantik dia itu baru kita melakukan monotorium. Setelah monotorium kita itu baru kita masuk museum sampai malam dengan alunan lagu di lapangan itu haji. kemarin sifat artis-artis Malungun ini ya. Betul. Jadi di situ kita ujungnya jangan berbicara menyatukan ide pikiran, tetapi tidak berbudaya. Dan semua itu budaya Simalungun yang kita lakukan. Lepas dulu itu kurang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Tetapi kita sudah berani. Ada satu lagi loh, main tengah. Rokok sempurna. Yang pastinya lah Damanik kemarin itu satu kebanggaan buat kami dan perlu aku sampaikan juga. Begitu besarnya Damanik, tidak ada yang menonjol menjadi di belakang itu. Semua itu ahapnya Damanik. Kalau dia tidak punya uang, dia kasih tenaga. Ketika dia punya uang sedikit, dia beli gantungan kunci. Ketika dia beli bajunya. Marsirupan ya. Marsirupan. Itu yang kami banggakan kemarin besarnya acara itu hampir 1 miliar dan itu tidak ada menonjol satu pun di belakangnya. Tapi itu hasadun uhur. Dan kami simpulkan ternyata Damanik sudah rindu untuk dipersatukan itu ya. Bersatu. Jadi bukan kehebatan Riko Damanik, bukan kehebatan kawan-kawan yang lain, Hopinson Damanik, Rado Damanik, siapa lagi pengurusin di Fikri Damanik dan yang lain-lain, bukan karena kehebatan kami lah, tapi ini adalah kehebatan marga Damanik sudah rindu untuk bersatu. Banyak di luar yang menyatakan itu hanya muda-muda, kok tidak. Kebetulan orang muda ini sudah terpanggil, sudah rindu dengan hadirnya monumen Opung Sang Lawalu itu menjadi pemersatu buat kami. Dan kami juga berharap Tupun Damanik Boru Pandogolan Damanik ini menjadi model role buat marga Simalungun yang lain. Kita bukan mau menyampingkan marga A, B, C, D, tapi biarlah ini menjadi platform yang marga kita ada sisa dapur kan loh ya. Saragi Damanik Puro. Bangga kita ini muncul ini sehingga nanti kita bisa saling bertukar. Jadi dia sakit mengikut. Jadi memang kan lah, kita sepakat lah ya, artinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Siap. Artinya di Simalungun ya apa yang menjadi suku aslinya marga apa ya itu harus kita dihargai karena kita pun ke tempat lain kita hargai kan gitu kan loh. Nah, cuman gini loh dengan perkembangan ini dengan yang namanya dinamika berkembang lah ya apa yang sudah Lawe buat ternyata tidak serta-merta semua orang itu senang itu pasti ya Lawe ya pasti ada yang cemburu gitu. Nah, menurut Lawe lah ini ya. Iya. Jadi ini berkembang terus kok sepertinya kan gitu. Suku Simalungun ini kan bisa dibilang tidak banyak Lawe marganya. Terakhir sisa dapur ya, Sinaga, Salagi, Damanik Purba. Begitu juga mungkin orang luar dulunya mungkin masa-masa masa leluhur kita datang ke Simalungun bergabung jadi marga kita gitu. Nah, yang mau saya tanya nih kepada Lawe, pandangan Lawe sebagai ketua Damanik nih. Bagaimana kita kira-kira gini Lawe? Kita diterima bahwa kita itu adalah marga asli di tempat ini, tapi tidak juga membuat sakit hati marga-marga yang lain. Mungkin ada clue-nya nih Lawe. Oh ya, jadi sebenarnya tidak ada yang harus sakit hati. Kan kembali pepatah juga sudah ada mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Persoalannya orang Simalungun sudah percaya diri nggak dia menjadi
punya bumi. Ya, betul. Kan begitu. Berarti udah gak pede nih ceritanya gitu ya. Ya, sekarang makanya kan begitu loh. Begini loh. Tepun Damanik ini juga salah satu wadah untuk membuat rasa percaya diri orang Simalungun. Selama ini orang Simalungun itu single fighter. Dan ketika ada perkumpulan atau ada besarnya, ya sedikit-sedikit pecah lah, saling curiga. Kita tidak boleh juga jadi cemburu dengan marga lain, khusus di luar marga Simalungun. Kita mau sebut lah, mereka lebih hebat kok. Kita harus akui. Kenapa? Mereka punya kekuatan. Kekuatan di mana? Bukan di partai atau tapi di kekuatan marganya. Kalau kita Simalungun lebih single factor. Tapi ini kan sebenarnya ini kan pengaruh daripada revolusi sosial. Kita harus sepakat bahwa Simalungun itu ada revolusi sosial. Ibaratkan ayam kehilangan induk ini kita Simalungun. Ketika induknya dimatikan, anaknya bersosial kemana semua. Dan itu masih terjadi sekarang. Jadi seperti kami, aku pribadi, harapannya dengan adanya organisasi TDDP ini memunculkan percaya diri Damanik Buru Panukulan. Ketika Damanik Buru Panukulan ini sudah percaya diri karena ada gerbong besarnya, pasti kemanapun dia pasti lebih yakin kita. Pede lah. Cuman gini loh, ini kan karena berbicara Syantar Simalungun dan etnis Simalungun kita ya. Bicara suku. Baru-baru ini kan tentu ya secara pribadi tentu kita senang dengan adanya artinya gelar pahlawan nasional, itu udah pasti ya. Ini ada mana ini kayak aroma apa nih ya? Jadi ya otomatis kita bangga. Ya pasti harus dong. Cuman gini loh, izin tadi kan sempat saya singgung juga nih bahwa adanya Opung Sang Nawaliuh yang juga notabene sampai diasingkan ke Bengkalis kan gitu kan ya. Nah yang lucunya lagi di kita ini kan ada tuh kemarin yang viral tuh namanya gedung Jabatan Damanik tuh di kantor bupati. Nah, ternyata gedung ini sekarang diganti jadi nama pahlawan nasional. Pemuda ini. Dan di platform media sosial dan beberapa mungkin pertemuan-pertemuan ini menjadi hal yang sensitif lah sebagai ketua Damanik kan tentu Lawe punya pandangan sendiri kan terkait ini. Nah, tapi di kita nih yang di platform media sosial ini saling hujat jatuhnya Lawe. Saling hujat kenapa? Karena masa sih pahlawan nasional dibuat jadi nama gedung misalkan. Terus masa sih nama gedung yang notabene Jabatan Damanik ini sebenarnya yang memang inisiator untuk pemindahan ibu kota dikasih nama gedung aja diganti jadi pahlawan. Nah, kalau saya mungkin berpandang gini, berarti kalian juga ya Opung Jabatan ini kayak dibuat setara dengan Opung lain gitu kan. Jadi kelas ya? Iya, kelas ya kan gitu. Cuman kan hal yang perlu kita tahu itu kan dari Lawe lah ini ke depan ini kan bisa membuat potensi untuk ada konflik horizontal di kita. Udah kita notabene Simalungun yang belum bersatu malah udah mulai tercerai berai, tiba-tiba ada lagi hal-hal kayak gini yang menurut kita nilai gini. Masa sih untuk nama gedung aja berani nih seorang sekda misalkan kan Lawe kan nggak masuk akal sebenarnya. Jadi gimana Lawe ini harus jujur di Lawe jawabnya. Ini mengerucut kayak pintar ini juga memainkan ini. Tadinya kita tidak perlu mau bersuara, ini dipaksa ini. Luar biasa ini. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita sepakat bahwa bangga Simalungun punya seorang tokoh nasional yang sudah dicatatkan secara administrasi pahlawan nasional. Siapapun orangnya kita pastikan harus bangga. Lepas bagaimana proses silakan, itu sudah menjadi plus buat kita. Tinggal mungkin begini lah, kebijakan yang baru-baru ini ya semua mungkin sangat disayangkan dan bukan hanya Damanik. Kita punya marga Sisa Dapur, Sinaga Saragi Damanik Purba. Semua ini menyayangkan. Betul. Dan juga ya mohon maaf, ketika ini berkembang kita sudah sepakat bahwa sangat disayangkan kebijakan ini. Dan aku boleh pastikan lebih, ini sama seperti isu agama. Kalau mohon maaf, kalau saya seorang Kristen, anak saya lahir udah pasti Kristen. Betul. Begitu juga dengan saudara kita yang Muslim. Ketika orang tuanya Muslim, anaknya lahir pasti Muslim. Betul. Begitu juga dengan terjadinya sekarang.
Kenapa ya sampai ribut? Terkesan sekarang ini Damanik dan Garingging. Betul. Tapi ini yang menjadi membuat mungkin dari kami Tupuan Damanik TDBP Center Simalungun ini, kami bukan diam. Kami masih mau mencari clue-nya demi Simalungun lebih utuh. Sekarang menjadi pertanyaannya, Jabatan ini abang saya secara tutur dari sekolah abang saya. Oh, siap. Dan masih kami. Jabatan Damanik sudah meninggal. Opung Tuan Rondahaim juga sudah meninggal. Tapi ada embel-embel di belakangnya. Ada Damanik, ada Garingging. Kan ini yang menjadi masalah. Jadi kalau aku bilang suku, ras, ini yang menjadi masalah kita. Sara kan, suku agama ras. Rasnya yang menjadi masalah nanti ketika Damanik bereaksi yang menjadi masalah. Boleh lawe lihat mungkin ada juga di grup kita. Saya selalu satu komando. Mudah-mudahan lawe semua masih satu komando saat ini. Kami masih menunggu terkait dengan Pemkab memberi ruang berdiskusi untuk ini. Dan harapan kita jangan sampai Simalungun yang dikorbankan. Betul. Kita lebih berpikir Simalungunnya, bukan masalah Tuan Rondahaim menjadi pahlawan nasional, bukan masalah Pak Jabanten diturunkan. Dan aku kalau boleh kasih ini, justru Tuan Rondahaim dikecilkan dengan di tempat itu. Betul. Ibaratkan lebih itu kan ruang pertemuan biasa. Masih ada tempat lain kok. Dan kita dukung. Bukti dari wujud daripada Damanik mendukung kemarin waktu peresmian daripada syukuran itu ya Damanik hadir. Waktu ziarah itu Damanik hadir karena kebetulan kan Damanik juga itu tondongnya nih. Siap, betul. Kan Damanik kan tondongnya Garingging. Tondong. Dan pada saat itu pun kita diundang sebagai tondong. Nah, jadi ini kan kita nggak ngerti siapa yang bermain di sini. Harapannya, ayo dong, jangan keruhkan suasana. Ayo dong, kasih duduk bersama. Harapannya seperti itu. Jadi jujur lah, sampai saat ini tekanan ini sangat banyak kepada kita Tupuan ini. Tapi kembali lagi, kebijakan yang tidak benar kita sampaikan ke Pemkab. Tetapi juga ini bukan menjadi tugas khusus hanya pengurus, tapi ini tugas semua ini Damanik. Dan sampai saat ini lah, ini kita tahan terus. Tahan terus. Karena begini loh, yang lucunya kan loh, jadi saya diskusi ini sama beberapa orang tua kita lah, senior kita. Saya sampai tanya gini, itu di Raya ada gedung kesenian yang belum dikasih nama, gede. Kemudian ada lapangan sepak bola yang baru dibangun, itu juga gede, gitu, yang besar. Gitu. Kenapa nggak dibuat aja itu sekalian semua Purundahim misalkan gitu? Misalkan loh, artinya yang belum punya nama kasih nama Purundahim misalkan kan loh gitu. Sorry kalau begitu nanti lah terakhir bukan Kabupaten Simalungun lagi. Kabupaten Purundahim gitu. Jangan sampai gitu. Nah, di sini dia lah katanya gini. Kalau saya selalu belajar bagaimana kita Simalungun itu kan harus rendah hati ya lah. Artinya semakin berisi, semakin beruntung kan gitu. Ini kok semakin berisi kayaknya semakin melawan gitu kayak gitu. Ini jangan-jangan ada apa namanya? Apakah sebenarnya ini murni berbicara Simalungun terkait dengan pahlawan nasional ini, atau sebenarnya ada hal lain itu juga menjadi pertanyaan yang mungkin walaupun beberapa orang sudah memahami kan gitu. Nah, yang uniknya gini loh, jadi kita kan baca tuh waktu penganugerahan pahlawan nasional itu loh, ada 10 pahlawan nasional. Kita belajar waktu pahlawan nasional kita Sisingamaraja tuh. Waktu proses pahlawan Sisingamaraja ini jadi pahlawan itu yang berjuang kan grupnya keluarga Gempang Gabiar loh, kalau nggak salah ya saat itu. Nah, tapi ketika penyerahan pahlawannya itu dikembalikan kepada keluarga Sinambela gitu loh. Nah, di sini saya melihat waktu penganugerahan itu situ ada 2 tokoh lah. Di sana saya lihat ya Pak Bungaran atau Bungaran Saragi sama situ ada Pak JR gitu kan. Nah, pertanyaannya bukankah tanda kutip ketokohan mereka dengan mereka di situ yang notabene tanda kutip tadi mungkin ada juga cucunya Opung ini tidak ditampilkan, kok ini mengkerdilkan kita Simalungun lagi gitu, walaupun Lawe bisa nggak jawab ya, ini bisa ditetok gitu, nggak harus jawab. Kalau itu bahaya nih, karena udah terlalu mengerucut terlalu pribadi nih. Sorry Lawe. Kalau bentuk hal itu mungkin persoalan teknis atau mungkin situasional aja lah, kita kan nggak usah terlalu ke sana. Takutnya nanti
Ya mungkin situasinya aja pada saat itu mungkin. Memang harus seperti ambil itu positifnya ya. di situ. Artinya- Jadi nggak boleh saling curiga nih. Siap. Oh, ini Jadi kan- ayo kan kita udah sepakat tadi, nggak Siap, boleh saling siap. curiga, harus ambil positifnya segala Siap, sesuatu. siap. Ah itu dia. Saya juga jelasin juga kan Lawe, jangan nanti tendensius sekali kan. Iya. Jadi si Budi benci nih sama si Paul. Jadi kita lebih fokus sebenarnya kepada tujuan baik kita. Iya, itu kita dong. masih umum. Iya. Kemudian yang baik kita apresiasi gitu ya. Lawe. Siap. Nah, lebih unik lagi dengan sudah dapat gelar pahlawan nasionalnya Opung Rondaheim ini Lawe. Kira-kira nih, karena ada Opung Sang Nawali, Iya. ya kan, dan Tugu juga itu gagah. Kira-kira nih Lawe dari Tugu Manik lah. Iya. Rencana ke depan nih untuk Opung Sang Nawali bagaimana nih? Kan harus jadi pahlawan nasional juga. Iya, gitu. Ya sepakat. Siap. Jadi Opung Sang Nawalo itu menjadi PR kita bersama. Sorry, kalau kita berbicara Simalungun, berarti mengedepankan secara universal. Betul. Jangan pribadi ataupun marga. Siap. Menjadikan pahlawan nasional Opung Sang Nawalo itu bukan hanya tugas Damanik, itu harus tugas bersama. Betul. Sehingga banyak tokoh-tokoh Simalungun yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Harus itu. Jangan nanti mentang-mentang Tuan Rondaheim jadi pahlawan nasional hanya itu tugas Garingin, nggak boleh juga. Tapi boleh juga dengan menjadikan Opung Sang Nawalo menjadi inilah kalau boru kan kasih minum dulu. Nah, ini baru benar ini. Ini yang masih Malungun. Baru datang kasih minum dulu. Nah, itu baru benar. Iya. Makasih betul. Nah, jadi Opung Sang Nawalo itu menjadi tugas bersama. Kalaupun nanti yang menjadi promotornya itu Damanik, kami juga minta arahan dari Garingging bagaimana proses ini. Pasti kita juga akan jumpain siapa kemarin, apakah tadi Pak JR Saragi, apakah tadi Opung Aran yang dimana tokoh kancah nasional atau yang lain lah. Kita juga bakalan minta petunjuk ini. Harus begitu yang Mersi Malungun. Nggak boleh, ini gerombolannya ini nggak boleh. Dan aku juga kan tadi juga kita udah banyak diskusi lah, tokoh muda ini harus bisa menulis kembali. Kita sudah membaca mana yang benar, mana yang kurang baik. Sekarang kita harus menulis kembali untuk yang lebih baik. Gini Lawe, sebelum karena kan kita sudah bicara skop general ya. Sambil minum ya, Ya, ya Lawe, silakan Lawe. Secara general bagaimana Simalungun, Siantar Ya. yang notabene tempat atau rumah asal dari suku Simalungun Ya. sendiri. Nah, sekarang gini Lawe, kan dengan Lawe sudah menjadi tokoh muda, tentu kita dan kawan-kawan yang melihat podcast kita ini kan mau dong, artinya berbicara motivasi, bagaimana pengalaman Lawe dan lain sebagainya, ini yang perlu kita edukasikan pada kawan-kawan ini gitu Lawe. Jadi udahlah, yang terjadi itu yang baiknya kita ambil, yang buruknya biarlah menjadi pelajaran, tidak terulang kembali kan gitu Lawe ya. Catatan kelam itu biarlah menjadi bagian dari perbaikan buat kita kan gitu ya Lawe ya. Nah, di sini kita juga menarik nih Lawe, karena sosok Lawe yang juga merupakan pengusaha sukses. Buat kami Lawe itu sukses. Karena gini, ini izin Lawe, izin kawan-kawan kaula muda dan semua yang melihat podcast kita ini. Lawe ini setiap buka perumahan tiba-tiba 70% 80% habis. Ini promosi. Jadi kalau kita lah, kebetulan kita kan sama teman-teman kalau lewat gitu kan langsung lihat Manutur Group, Polha, baru Marhobas. Ternyata kan Lawe semua nih ceritanya, grupnya Lawe ini. Awalnya sudah pengusaha kopi dan sukses di situ, tapi ternyata lebih sukses lagi di properti kan gitu Lawe. Jadi, nah ini kan Lawe kita juga mau nih kawan-kawan dan semua yang lihat ini biar termotivasi. Jadi kira-kira lah Lawe, kita masuk dari tantangan dulu ya kan. Tantangan yang Lawe hadapi yang beratnya itu dalam proses ini apa kira-kira Lawe? Ya, jadi kalau berbicara tantangan dunia usaha pasti ada. Tapi selama yang aku jalani, terkadang tahu Lawe kayak autopilot. Oh iya. Karena menurut saya tidak pernah menjadi tantangan. Ya, nggak pernah kepikiran lah buka di satu tempat ini, nggak pikir. Saya manusia tidak pernah memikirkan untung atau rugi. Tapi bagaimana kamu berani melakukan itu dulu? Jadi aku sudah coupling lebih. Aku hanya bisa mengerjakannya dan berdoa. Selebihnya itu ada yang ngurus lebih.
Tuhan yang urus. Oh, Yang penting tulus saja kerjanya. Aku Jadi jangan kita urus urusan dia. Siap. Jadi kita ayo berani kerjakan tapi tulus, tapi jangan niat jorok dong. Selebihnya serahkan ke dia. Jadi, Itu aja loh, simpelnya jadi itu. Keren. Lawe ini berbicara gini kira-kira. Jangan ambil tugas Tuhan gitu ya. Iya. Kadang kita kan ambil urusan kerjaan Tuhan, makanya salah terus. Yang ada stres, yang ada ini, ada urusan bagian masing-masing. Jangan kita suruh kerja dia, biarkan dia yang bekerja, tetapi kita yang aksinya gitu. Ini unik Lawe. Unik dong. Lawe usianya udah lama sebenarnya Lawe. Iya. Jadi sekarang membingungkan 38 tahun. Sudah lama nih Lawe ya. 38 tahun dan selama ini setiap usaha yang kita buka lebih tidak pernah berbicara untung atau rugi. Yang penting kerjakan aja. Bayangin deh, usia 38, rekening 38 ribu. Iya. Memang hal-hal begini yang memang harus kita apa namanya, kita dorong lah. Jangan sampai dipolitisasi saja. Kemana-mana nih enggak ya. Jadi kan Lawe kan Dan cerita rekening ini bahaya. karena Lawe Datang orang pajak nanti. Iya. Kan Lawe tadi bilang nih bahwasannya jangan kita urus urusan Tuhan. Betul. Artinya dengan posisi Lawe seperti ini ya pada akhirnya nanti si Malungun merindukan harus berbakti dong. Kalau udah jadi dua satu si Malungun tidak mau jadi, kita tidak berbicara bupati lah, wali kota tidak. Nggak. Kita berbicara Jadi, manfaat. Sorry. Ya. Saat ini kan yang namanya berbakti ke si Malu kan banyak cara lah. Ya dengan Tupunda Manik Borupanong udah sangat berbakti nih. Dan ini adalah yang jelas-jelas non profit. Betul. Tidak ada di situ uang Sosial. Lewe. Sosial murni. Betul. Jadi kalau saya berpikirnya Lewe, dengan berbudaya itulah wujud daripada pelayanan sesungguhnya. Kalau kita kawan-kawan Nasrani, ya pelayanan waktu ibadah, jadi ini ataupun kawan-kawan yang Muslim yang lain. Tapi pelayanan yang sesungguhnya itu ya ini, yang berbudaya ini. Ini pelayanan sesungguhnya. Pertanyaannya, adakah uang di situ? Tidak ada. Rugikah kamu di situ? Tidak. Tetapi apa? Justru kita lebih terhormat ketika kita melestarikan budaya kita. Bahasa sih baru lebih tunggung kita lebih. Siap. Mau seberapa banyak pun uangmu lebih ketika kau tidak berbudaya ataupun ini, kalau bagi saya kali nol itu lebih. Gitu. Jadi tunjukkan aja budayamu ini, kan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya. Itu udah jelas itu. Kadang-kadang kan kita tidak memahami itu. Tapi kalau kita dalamin itu lebih luar biasa. Dan saya sudah lakukan itu. Jadi dengan pengalaman Lawe ini terasa ya. Jadi rezeki itu tersendiri kira-kira. Oh iya. gitu, Lawe. Jadi boleh aku sampaikan lah, setelah kita melakukan tupuan ini, Siap. kadang nggak ngerti dari mana rezeki gue. Datang aja gitu Iya. ya. Jadi bahkan buka satu perumahan habis. Bahkan, besok-besok kita keluarkan sekian ketupuan ini, besoknya tambah 3 kali lipat. Gitu dia. Karena gitu, ada unik kan. Jadi kalau saya lihat, jadi beberapa kali kita melihat apalah properti Lawe gitu kan. Tiba-tiba logonya itu di dalamnya batu-batu disusun. Oh, iya. Ini apa juga melestarikan alam juga di sini gitu. Karena orang kan bangun aja di tembok atau bangun buat apa gitu. Ini kok Kebaca juga ya sampai sana ya. iya. Ini memang berbaur dengan alam ini Lawe yang satu ini gitu kan. Sebenarnya itu menunjukkan kepolosan gitu. Siap. Iya, kepolosan dan lebih ke estetikanya. Jadi kenapa kita pakai batu-batu, kenapa buat keranjang-keranjang menunjukkan kepolosan dan juga estetika daripada lokasi itu. Terkadang kan orang dengan kemewahan, ya dengan kepolosan pun itu bisa jadi besar kok. Nggak harus begini-begini. Nah, itu dogmanya di sana lah, bukan ada yang lain. Kalau masalah biaya lebih besar itu lah, lebih besar itu. Cuman kepolosan itu kan juga bisa punya nilai tinggi. Nah, itu yang diwujudkan di situ. Dan orang kan unik kan, pasti seperti yang bilang tadi, saya kira tadi Lawe tidak memperhatikan itu. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian semua orang. Ketika ada itu berarti Arsian yang punya kan gitu. Karena cuman Lawe yang punya gitu. Dan itu gede-gede dibuat. Termasuk mobilnya nih, mobilnya kecil gitu. Ini Tarkobas si Malungun. Itu bisa, saya udah tahu. Ini punya kedua itu kan gitu. Jadi ternyata Lawe ini ahli marketing. Kalau boleh tahu lulusan mana Lawe ini? Lulusan kuliahnya di mana? Oh iya, saya dulu di Jogja lah. Lulusan? Jurusan akuntansi. Oh. Jadi mungkin lebih begini kali ya. Kita kan pergi ke suatu tempat harus membuat suatu penilaian ataupun kenapa? Dulu saya di Jogja loh, istri saya orang Solo.
Nah, cuman jangan karena kita ke orang Solo justru ke Solonya, tapi ambil daripada kenapa orang kita Jawa lebih hebat-hebat. Kenapa orang kita Jawa itu lebih bisa jadi pemimpin? Karena dia ya itu tadi mengedepankan ketenangan dan tidak juga seperti yang kita. Tapi ada plus minusnya. Beraninya harus seperti orang kita. Tetapi cara bermain, mindset berpikirnya secara ini harus seperti mereka. Karena harus kita sepakat dong. Orang kita Jawa itu peradabannya lebih oke. Ayo kita nilai mereka. Tidak salah. Tapi keren ya Lawe ya, ternyata Lawe udah bisa gabung ke geng Solo ya sebenarnya. Ini beda kasta sekarang loh jadi. Nanti malah jadi dikira kita ke sana. Kebetulan itu orang Solo, jangan ke geng Solo. Besok diperiksa aku lagi nih. Jadi gini lah ya. Kita realita aja kan Lawe. Bayangin lah. Kami yang melihat ya Lawe ya. Artinya kami yang di dunia media ini kan Lawe. Kita melihat, kok kayaknya keren banget tuh jadi pengusaha misalkan kayak dia jual rumah baru bentuk, belum tahu tuh bekas tanah timbunan atau apa, tiba-tiba udah habis udah kan. Rupanya kita jual mungkin rumah orang tua kita nggak laku lagi. Berarti kurang berbudaya. Kurang berbudaya itu. Kita back to topik lah. Jadi kebetulan karena waktu kita juga terbatas ya, karena saya juga kawan-kawan untuk meminta beliau ini tokoh muda Simalungun, channel Simalungun ini untuk bareng, jujur aja jurusnya melalui istri. jadi kalau bukan dari sana jurusnya nggak berlaku deh. Karena gini lah, kalau Margada Manik sudah botonya yang minta, bilang apel pun gak sempat. Kalau lah itu yang minta, apa sih kiri kan? Jadi memang di situ lah. Ya, nah di situ kan Lawe artinya bagaimana ini perkembangan ternyata asik toh. Ternyata berbudaya kemudian bersosial ini kan ternyata sesuatu yang asik kalau kita kerjakan. Cuman menarik tadi ketika Lawe bilang Simalungun ini single factor. Nah ini kenapa sih Lawe bisa beranggapan pada dasarnya Simalungun itu single factor? Iya, jadi kita harus sepakat bahwasanya Simalungun itu kan ada sejarah revolusi sosial. Beda dengan kita dari kawan kita dari Toba, mereka lebih berkelompok. Nah, jadi kalau orang Simalungun itu warisan ini yang menjadi selalu turun temurun buat kita. Ada raja-raja itu Lawe. Iya, satu ada raja. Ketika rajanya dibunuh, terakhir nggak tahu rakyatnya ini siapa mau menjadi junjungannya, siapa yang mau dilihat. Nah, itu kelemahan dari orang kita Simalungun. Harapan kami, saya pribadi, ayo dong, kita sudah membaca itu, ada kelemahan kita di sana. Sekarang ayo kita harus bersatu, satukan diri. Nah, ketika manusia menjadi single factor, pasti dia curiga dengan yang lain. Hadirnya Ponda Manik itu menjadi wadah yang dimana menyatukan ide dan pikiran. Jadi jangan antara Margada Manik pun saling curiga. Tapi di tempat inilah kita mengklirkan, ternyata abangmu tadi bukan seperti itu loh maksudnya. Lawemu tadi seperti ini loh. Tapi ketika itu tidak ada, di mana tempat berkumpul Lawe? Karena kita ini semua bukan satu orang tua, tapi satu marga yang dimana banyak, kan begitu. Nah, kenapa menjadi single factor itu tidak baik untuk berbicara kelompok, apalagi berbicara bangsa Simalungun? Ya ini yang terjadi Lawe sekarang ini. Harapannya ya, ayo dong tokoh muda seperti Lawe juga kita lihat di media-media bermain. Kan sering juga, kadang kita jujur Lawe, kita juga beres juga Lawe juga dikerdilkan dan juga orang Simalungun juga diam. Tapi karena ada wadahnya. Kalau masuk lagi ke Ponda Manik jadi besar Lawe. Makanya hadir gitu loh. Jadi mau besar tapi ditinggalin tondongnya. Hadir bersoba. Saya itu ternyata cari imbang pun payah kalau cari sorry pun payah. Tadi kirain kan selesai podcast ini udahlah satu sama kami keluar gitu kan. Tetap harus 2-1. Oh iya Kak, boleh menang. Tapi kalau saya kalah itu hal yang wajar karena tondong saya. Iya. Karena bisa kalah.
dan itu juga bagian daripada berbudaya. Siap, Iya. siap. Jadi harus tahu dong di mana Siap. posisinya kan. Siap. Jangan mentang-mentang sekarang pegang tongkat nggak tahu mana tondongnya. Alah ya kan gitu. Ya, jadi kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, Bapak Inan semua yang ada di podcast kita yang melihat ini, sebelum kita masuk kepada closing statement dari narasumber, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal bahwasanya podcast ini bersifat mengedukasi Ya. terkait dengan bagaimana perkembangan, bagaimana kita bisa memberikan informasi yang faktual, yang langsung daripada narasumber yang tepat, dan di sini kita tidak ada niat untuk mengkerdilkan atau menyakiti siapapun Ya. dan sekecil apapun, karena memang murni podcast ini untuk mengedukasi dan menginformasikan perkembangan yang terjadi. Jadi Lawei, saya sebenarnya secara pribadi pengen belajar kiat sukses jadi pengusaha. Cuma setelah saya duduk megang mic ini, jadi ini aja lah, jadi apa namanya, apa sih namanya nih ya, jurnalis aja lah udah, daripada nanti pengusaha saingan sama Lawei. Ya ampun, gitu. Jadi nanti izin Lawei, kita minta bagaimana closing statement. Tapi sebelum closing statement, boleh dong Lawei ditambahin sedikit bagaimana menggugah Simalungun ini, terkhusus anak-anak muda, biar bisa setidaknya bisa memulai berani gitu loh. Karena 1000 rencana itu tidak ada artinya dibanding satu aksi kan gitu Lawei. Jadi Lawei yang sudah berencana dan beraksi, boleh dong kita diajari. Ya. Silakan Lawei. Makasih Lawei. Pada prinsipnya kembali tadi berani dulu. Ketika berani, tapi bagaimana munculkan keberanian itu? Itu tadi Lawei. Memang harus ada wadah yang harus orang mengedukasi, tapi ada tempatnya. Sorry Lawei, kita di Tupon Damani itu banyak tokoh-tokoh muda juga, yang dimana juga pada saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku pengurus memberikan wadah-wadah tempat baru, mengedukasi dia menjadi pengusaha. Dan kami sudah bermimpi di berikutnya harus muncul pengusaha-pengusaha baru yang ada di Simalungun ini. Tapi kami tidak boleh secara semua dulu, karena kami tidak mengerti yang lain. Kami mau coba dari diri kami sendiri, dari Tupon Damani yang muda-muda. Dan ya syukurnya Lawei sudah mulai muncul si A, si B, si C. Kita edukasi, karena sekarang kan kelemahannya orang kita sih mau single fighter. Ketika dia sudah menjadi orang sukses, jarang dia untuk menarik, jarang dia memberi suatu ruang buat orang lain. Dia berpikirnya aku jadi di sini bukan karena kehebatan dukungan semua, tapi karena kehebatanku. Ini harus dihilangkan, ego ini harus dihilangkan. Jadi kita sekarang lagi membina adik-adik kita yang di Damani Buru Panokulan. Bukan Damani aja, ada juga Buru kita, ada juga Panokulan kita ini. Dan banyak juga yang aksi yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh kayak kita ada 3 lembaga Lawei. Ada lembaga budaya, ada lembaga LBH, lembaga bantuan hukum, ada juga sebenarnya lembaga badan usaha. Badan usaha ini di sini kita bina mereka, kita support mereka, kita buka ini. Tapi memang Lawei ini belum muncul. Tapi kalau budaya mungkin sudah. Saya mau sampaikan juga budaya begini. Istri saya orang Jawa, menhami rumah kan. Tapi anak saya ini dengan kami sering latihan tari-tarian, lagu di lembaga budaya tadi itu. Sekarang lah mau lagu Simalungun mana yang dia tidak tahu. Tadinya bahasa Indonesia aja. Sekarang lagu-lagu Simalungun kan ini juga daripada wujud berbudaya tadi. Oke, ketika dia udah pinter menyanyi, ini kan jadi usaha yang baru. Jangan selalu berpikir pengusaha yang harus menjadi orang sukses. Tidak, Lawei dia bisa orang sukses kok. Banyak orang jurnalis yang menjadi hebat. Saya salah satu contoh mantan Bupati Taput itu orang jurnalis itu loh. Beliau itu, maksud kita sebut namanya yang baru Pak Nababan ya. Itu orang jurnalis bisa jadi bupati kok, bukan harus pengusaha. Kan hidup ini pilihan Lawei. Terus juga kita ada di lembaga bantuan hukum itu juga orang pengacara banyak jadi hebat. Semua bisa hebat. Tinggal bagaimana kita menyatukan diri tadi Lawei. Jangan anggap itu jadi sainganmu. Jangan anggap dia itu menjadi matahari baru. Jangan anggap ini. Justru di situ kelemahan orang Simalungun. Biarkanlah muncul matahari tapi di bidang masing-masing. Kalaupun di satu bidang dia muncul matahari ataupun jadi sukses, ini menjadi kolaborasi untuk menjadi lebih besar, bukan menjadi takut. Aduh, kan kelemahannya single factor begitu.
Itu yang menjadi kami gugah terkhusus di Tupun Damanik Purbanukulan, dan kami harapannya ini menjadi model role buat marga-marga Simalungun lain, sehingga nantinya ya Simalungun menyatukan diri lebih hebat lagi. Sekarang lebih krisis Simalungun, sangat krisis kepemimpinan di Simalungun. Karena apa? Tidak ada rasa percaya dirinya. Di mana masalahnya ini? Nah, ini menjadi PR bersama. Ayo kita telisir ke belakang apa yang terjadi. Ayo kita cek ke belakang ada apa ini. Semua pasti ada. Tapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, ini bisa menjadi rusak. Di mana sekarang sudah semua masalah. Jadi kalau berbicara tadi bagaimana menimbulkan percaya diri menjadi orang pengusaha, ayo kita bantu, ayo kita tarik, kasih dia ruang, kasih dia ini, jangan kasih ruang tapi tidak support juga. Sama aja kali nol kali nol. Jadi kami sudah berpikir 2-3 tahun lagi harus muncul pengusaha-pengusaha baru di Simalungun, harus muncul keberanian-keberanian baru di Simalungun. Sorry lah ya, sekarang semua fasilitas sudah diberikan perbankan. Kalau saya berbicara dari sisi pengusaha, apalagi sebenarnya yang tidak ada dikasih pemerintah. Kau mau pinjam dikasih uang, mau bunga murah ada. Tinggal bagaimana kau berani melakukan sesuatu, aksi nyata. Tinggal di situ. Nah, bagaimana dia berani? Harus hadir dong kita. Harus hadir dong tokoh-tokoh yang benar-benar senior yang sudah menjalani itu. Untuk membantu. Oh iya, kalau Lawe tanya, utangku yang paling banyak seluruh Simalungun ini saya rasa. Tapi kan semua termanajemen semua. Bagaimana itu? Berarti harus ada keberanian tadi. Ketika ini sudah kita lalui, harus kita tanamkan dong buat adik-adik kita. Ya mudah-mudahan kita sudah bermimpi harus hadir juga pengusaha-pengusaha. Jangan hanya si A, si B, si C. Kalau bisa semua pengusaha. Kalau bisa semua juga jadi jurnalis yang hebat. Tapi apa? Jangan bunuh dia. Jangan kerdilkan dia, lepaskan dia dan dukung dia. Selagi itu masih bagian daripada yang baik. Gitu yang benar. Itu mungkin menjadi jawabannya Luiku. Siap. Keren. Jadi kita semuanya hari ini kita dapat informasi yang luar biasa, mendapatkan pengalaman karena Lawe kami memang merindukan hal-hal seperti ini, harus banyak yang berbicara kan gitu. Jadi izin juga Lawe untuk hari ini kami ucapkan terima kasih banyak dari podcast. Kemudian mana tahu nanti undang-undang berikutnya datang ya kan Lawe. Kami juga disupport apalagi kita. udah fotonya minta, apel pun tidak sempat. Kita apel. Siap. Jadi sebelum kita tutup Lawe masih ada kira-kira boleh Lawe sampaikan dikit lagi mungkin? Oke. Siap. Sebagai closing statement lah. Siap. Ya. Jadi terima kasih kepada seluruh masyarakat Simalungun, terkhusus juga bangsa Simalungun ini. Ayo dong hilangkan ego. Bagi kita kaum muda, kita harus juga berpikir bahwasanya banyak yang salah secara tatanan yang dulu-dulu. Sekarang baca, tulis kembali sehingga tidak ada rasa saling curiga. Kita harus menyatukan diri, harus kompak. Jangan berpikir ini Damanik, ini nih. Kalau secara kita cari konflik sekarang, ini Damanik, ini Garinggi. Jangan. Jadi biarlah itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Harapan kami pemerintah melihat ini. Kasih kebijakan yang baik sehingga tidak terjadi konflik di antar marga. Sehingga nanti memperkeruh suasana Simalungun. Kedepannya ayo nyatukan diri. Kedepannya jangan saling curiga. Kedepannya saling support. Itu yang penting. Jangan seperti yang sudah-sudah. Yang sudah biarlah sudah dan selesai. Yang baru ayo buat lembaran baru. Ayo satukan diri untuk kekuatan. Dan yang pastinya mengedepankan tanah Habona Rondobona. Itu yang penting. Jangan berbicara Habona Rondobona tapi aduh, ini berat ini. Ya, jangan sampai nanti murka ini tanah Habona Rondobona ini. Nah, itu mungkin Lawe. Jadi kalaupun nanti di lain waktu kita diundang, kita selalu siap tapi hanya satu. Pesannya Lawe. Oh, itu Lawe. Demi kebaikan Simalungun. Oh, jangan demi kebaikan media lain. Oh iya, siap. Jadi terima kasih Laweku yang luar biasa. Ini izin Lawe ya. Siap. Agak keren kita salaman ya. Oh iya dong. Jadi Laweku, thank you. Horas. Siap, Horas.